Cerita dimulai di sebuah negara bernama Longsan, di mana diperlihatkan seorang anak bernama Sui Ying yang sedang berburu rusa bersama dua orang pamannya, yaitu Paman Tong yang singa dan Paman Zong yang biasa aja. Mereka berasal dari klan kecil bernama Elang Salju yang belum lama didirikan oleh sang ayah, dan saat itu mereka akan memperingati hari jadi klan tersebut yang baru saja berumur 10 tahun. Namun malam harinya muncul dua orang misterius yang tiba-tiba menyerang klan mereka, di mana ternyata kedua orang itu adalah saudara dari sang ibu yang berniat untuk membawanya pulang kembali ke klan mereka. Jadi diceritakan kalau dulu si ibu sempat kabur dari perjodohan dan memilih untuk kawin lari dengan ayahnya Sui Ying, di mana mereka lalu membentuk klan Elang Salju di tempat terpencil untuk memulai hidup yang baru. Dan sejak saat itu pula si ibu menjadi buronan klannya sendiri karena dianggap telah mempermalukan keluarga, sehingga mereka berniat untuk membawanya kembali untuk dihukum. Walaupun telah berusaha sekuat tenaga melawan kedua orang tersebut, namun mereka tetap saja bukan tandingan kedua orang itu, dan bahkan ayahnya Sui Ying alias pemimpin klan Elang Salju harus tewas karena berusaha melindungi Sui Ying dan ibunya. Dan akhirnya untuk menghentikan keributan tersebut, ibunya Sui Ying merelakan dirinya dibawa oleh saudaranya demi menyelamatkan klan Elang Salju dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Sui Ying dan adiknya yang masih kecil diasuh oleh kedua pamannya, di mana mereka menjadi sangat terobsesi untuk menjadi lebih kuat sehingga dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk berhenti berlatih demi menyelamatkan sang ibu yang keberadaannya masih belum jelas. 10 tahun pun berlalu dan diperlihatkan Sui Ying yang kini sudah tumbuh dewasa masih terus melatih ilmu tombaknya. Saking intensnya latihan tersebut, sampai-sampai semua tombak yang dia pakai hancur karena tidak sanggup menahan beban latihan yang dia lakukan ribuan kali setiap hari. Lalu dengan ditemani oleh salah satu pamannya, Sui Ying lalu pergi ke kota dan mencari tombak baru untuk dirinya. Setelah sampai di toko pedang Airlangga, dia sempat ditawari beberapa tombak model terbaru. Namun Sui Ying justru tertarik pada sebuah tombak tua berkarat yang bahkan sudah ingin dibuang oleh pemilik toko. Sui Ying merasa ada sesuatu di dalam tombak tersebut yang sangat tidak biasa, sehingga membuatnya yakin untuk memilikinya. Dan akhirnya pemilik toko lalu memberikan tombak tersebut kepada Sui Ying dengan bayaran seikhlasnya. Dan mulai saat itu Sui Ying menamai tombak tersebut dengan julukan tombak Dewa Salju. Malam harinya saat Sui Ying dan adiknya sedang bersantai, tiba-tiba gerombolan iblis muncul dan menyerang wilayah mereka. Menyadari hal itu, Sui Ying yang kini memimpin klan Elang Salju menggantikan almarhum sang ayah pun langsung bergegas keluar untuk melindungi wilayahnya. Diperlihatkan di sini, walaupun Sui Ying tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya mengandalkan kemampuan fisiknya saja, tombak Dewa Salju milik Sui Ying tiba-tiba berubah warna dan kembali seperti baru setelah dipakai untuk menghabisi beberapa iblis. Itu pun membuatnya jadi lebih percaya diri dan segera mengejar beberapa iblis yang sempat kabur. Namun ternyata kekuatan fisik saja belum cukup untuk melawan iblis-iblis tersebut, apalagi Sui Ying hanya seorang diri, sehingga dia pun akhirnya terpojok setelah beberapa kali menerima serangan iblis-iblis tersebut. Beruntung di saat yang bersamaan muncul seorang dengan level kultivasi tinggi, sehingga dia bisa mengendalikan ruang dan waktu untuk teleport dan menolong Sui Ying di saat yang tepat. Orang itu bernama Zheng Kai, atau lebih dikenal dengan nama Ksatria Zhang Feng dari Akademi Zhang Feng. Tidak hanya menolong Sui Ying, Zheng Kai juga mentransfer sedikit energi spiritual miliknya ke dalam tubuh Sui Ying, karena dia menyadari kalau Sui Ying tidak memiliki energi spiritual di dalam dirinya. 你没事吧？一个指引查过去，或许能激发你自身的斗气。
setelah menolong Sui Ying, Zheng Kai pun langsung pergi menemui 5 ketua sekte besar negara Longshan untuk memberitahukan apa yang baru saja terjadi di wilayah klan Elang Salju. Kelima orang itu adalah ketua Sikong dari sekte Kuil Air Tao, lalu ketua Siyun dari sekte Aula Dewa Bumi, ketua He dari sekte Gunung Dewa, lalu ketua Taisu dari sekte Istana Dewa Laut, dan yang terakhir yang cewek bernama Xiaoxi dari sekte Kota Awan. Berdasarkan informasi dari Zheng Kai, mereka lalu memutuskan untuk melakukan penyelidikan tentang keberadaan sekte iblis yang dikhawatirkan sedang merencanakan sesuatu. Keempat ketua sekte itu lalu sepakat dengan ketua Sikong untuk mempercayakan penyelidikan itu kepada Zheng Kai sambil meminta Aula Longshan atau yang bisa disebut juga Serikat Pendekar-Pendekar di negara itu untuk mengadakan sayembara demi menangkap siapa saja yang berafiliasi dengan sekte iblis. 里面藏着许多亡命之徒，说不定就能搞清楚到底是不是和魔族有冲突，和兄弟的受阻。 Kabar tentang sayembara yang diadakan oleh Aula Longshan pun akhirnya sampai ke telinga Sui Ying dan membuatnya sangat bersemangat. Karena menurut apa yang dia baca, siapapun yang berhasil mengungkap sekte iblis akan dihadiahkan sebuah plakat besi hitam, di mana plakat besi hitam adalah sebuah tanda pengenal atau SIM yang dikeluarkan oleh Aula Longshan yang seharusnya hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mencapai level kultivasi tingkat meteor, yang mana berarti orang tersebut sudah diakui dan bisa mendapatkan akses informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Dan itu berarti jika Sui Ying mampu mendapatkan plakat tersebut, otomatis dirinya akan bisa mendapatkan info tentang keberadaan ibunya. Jadi di film ini, orang-orang sangat mementingkan status sehingga dibuatlah tier dari kekuatan mereka, di mana ketika orang tersebut mulai belajar bela diri, mereka berada di kultivasi tingkat bumi. Lalu ketika orang tersebut sudah membuka kekuatan spiritualnya, dia akan naik ke tingkat kultivasi langit. Selanjutnya ketika dia sudah bisa mentransformasikan energi spiritualnya, contohnya menjadi kekuatan listrik atau kekuatan air, dia akan naik ke level kultivasi meteor, lalu lebih tinggi lagi ke level bulan perak dan level kultivasi legendaris. Setelah melewati itu semua, orang tersebut akan menyatu dengan misteri alam dan naik ke level kultivasi suci, di mana salah satu orang yang sudah mencapai level itu adalah Zheng Kai yang mampu memanipulasi ruang. Lalu di atasnya lagi ada demigod dan dewa spiritual yang kekuatannya lebih hebat lagi. Balik ke cerita, Sui Ying pun pergi bersama dengan Paman Zhong menuju ke sebuah tempat bernama Gunung Kehancuran yang ditengarai sebagai tempat persembunyian sekte iblis dan para pengikutnya. Dan tidak lama setelah memasuki wilayah tersebut, mereka pun langsung dihadapkan dengan orang-orang yang berada di bawah genjutsu sekte iblis dan bertingkah seperti zombie. Mereka ternyata dikendalikan oleh seseorang menggunakan sebuah seruling dan akan menyerang seiring dengan irama yang dikeluarkan oleh si pengendali. Menyadari hal itu, Sui Ying dan Paman Zhong pun membagi tugas untuk melawan para zombie dan menangkap orang yang mengendalikan mereka. Namun saat sedang mengejar pengendali iblis tersebut, tanpa disadari, Sui Ying dan Paman Zhong lalu dikepung oleh simpatisan sekte iblis dan di saat yang bersamaan, seseorang dengan jubah hitam pun muncul di tempat itu dan ikut menyerang mereka berdua. Karena situasi yang tidak menguntungkan, Sui Ying yang hanya mengandalkan kekuatan fisik pun harus terkena beberapa serangan dari pemimpin kelompok itu yang level kultivasinya paling tidak sudah berada di tingkat meteor. Beruntung muncul seorang cewek yang dengan sigap langsung menyelamatkan Sui Ying dari orang-orang tersebut. Dia adalah Yu Jin, seorang mage yang juga adik seperguruan dari Zheng Kai, si ksatria Chang Feng. Sementara Paman Zhong sibuk melawan pria berjubah hitam, Yu Jin lalu pergi membawa Sui Ying yang sedang terluka ke sebuah gua dan membuat kamuflase menggunakan skill salju penghalang. Dengan begitu, orang-orang yang mengejarnya pun kehilangan jejak dan Sui Ying bisa beristirahat untuk memulihkan diri dari luka-luka yang dideritanya. Tidak
Tidak berselang lama, Zheng Kai juga muncul di TKP dan langsung men-scan tempat tersebut menggunakan kekuatannya yang bisa memanipulasi ruang dan waktu untuk melihat kejadian yang sebelumnya terjadi. Di mana dia lalu mengikuti arah perkelahian itu dan menemukan Paman Zhong yang sudah tergeletak tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah diobati, Paman Zhong pun langsung memberitahu Zheng Kai kalau dia baru saja melawan orang misterius yang menggunakan jubah hitam dan mempunyai ilmu kultivasi yang tidak biasa. Dan dia curiga kalau orang itu kemungkinan ada hubungannya dengan sekte iblis. Di sisi lain, para bandit yang sebelumnya mengejar Sui Ying diperlihatkan telah kembali dan menemui jubah hitam untuk melaporkan kalau mereka kehilangan jejak. Di sini jubah hitam pun langsung mengambil alih pencarian dengan mengeluarkan semacam asap hitam yang langsung melacak keberadaan Sui Ying. Di mana para bandit itu bergegas mengikuti asap tersebut sampai mereka akhirnya berhasil menemukan persembunyian Sui Ying dan Yu Jin di dalam sebuah gua. Karena tidak bisa mengimbangi para bandit tersebut, Sui Ying lalu memutuskan untuk segera kabur dari sana dan lompat ke dalam danau dengan mengandalkan skill anti-air milik Yu Jin. Di mana mereka lalu secara tidak sengaja justru menemukan sebuah pusaka yang disebut batu samudra milik sekte kuil air Tao yang telah lama hilang. Karena curiga ada sesuatu yang tidak beres di dalam danau tersebut, Sui Ying dan Yu Jin pun memutuskan untuk kembali menyelam dan menyelidiki tempat tersebut lebih dalam lagi. Kecurigaan mereka pun terbukti karena begitu menyelam semakin dalam, mereka menemukan sebuah lorong rahasia yang mengantarkan mereka ke sebuah tempat mirip seperti penjara, di mana banyak manusia iblis yang dirantai di dalamnya. Tidak hanya itu, para bandit yang mengejar mereka sebelumnya juga ternyata ada di sana dan terlihat sedang panik setelah mengetahui kalau batu samudra telah menghilang dari tempatnya. Di saat bersamaan, para iblis yang berada di dekat Yu Jin tiba-tiba bereaksi seolah ingin menyerangnya karena ternyata batu samudra yang Yu Jin pegang telah menularkan racun iblis ke tangannya dan membuat para manusia iblis itu tertarik. Hal itu lalu membuat para bandit menyadari kalau Sui Ying dan Yu Jin berada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntung Zheng Kai bersama dengan Paman Zhong datang di saat yang tepat dan langsung membantu mereka melawan jubah hitam beserta bawahannya. Menyadari kalau yang dia lawan adalah sang ksatria Chang Feng, jubah hitam pun memutuskan untuk mundur sambil melubangi tembok di sana dengan maksud untuk menenggelamkan seluruh tempat tersebut. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Zheng Kai yang mampu melakukan teleport dan pergi dari tempat itu dalam waktu sekejap. Setelah berhasil keluar dari sana, Sui Ying lalu meminta izin kepada Zheng Kai untuk meminjam batu samudra dan membawanya ke Aula Longsan sebagai bukti kalau dia telah memecahkan misteri gua bawah air dan kemunculan sekte iblis baru-baru ini. Dia juga menjelaskan tujuannya mengikuti sayembara tersebut yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan plakat hitam Aula Longsan yang sangat dia butuhkan untuk mengetahui lokasi keberadaan ibunya. Awalnya Yu Jin keberatan karena batu samudra adalah pusaka keramat sektenya yaitu kuil air Tao. Sehingga dia mengusulkan agar Sui Ying pergi ke aula sekte dan meminta izin terlebih dahulu pada ketua Sikong. Namun Zheng Kai justru berpendapat lain dan merasa iba setelah mendengar cerita dari Sui Ying, di mana dia pun memutuskan untuk pergi bersama-sama dengan Sui Ying ke aula Longsan dan meminjamkan batu tersebut agar Sui Ying bisa mendapatkan plakat hitam yang menjadi tujuannya selama 10 tahun terakhir. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan ketuaan pemimpin dari Aula Longsan beserta wakilnya untuk menyerahkan batu samudra yang baru saja mereka ambil.
Atas jasanya itu, Ketua An akhirnya memberikan Sui Ying plakat hitam dan dengan begitu, dia pun secara resmi sudah terikat kontrak menjadi salah satu anggota Aula Longsan. Namun di sini Sui Ying masih belum diizinkan untuk meminta informasi dari Aula karena menurut Ketua An, dia baru menyelesaikan setengah dari misi sayembara tersebut, yaitu membuktikan keberadaan Serikat Iblis dan Sekte Iblis itu sendiri, namun tidak dengan rencana mereka. So, untuk mendapatkan bantuan Aula Longsan, Sui Ying diminta untuk segera menangkap ketua bandi dan mendapatkan informasi yang lebih jelas darinya. Tanpa membuang waktu, mereka pun kembali pergi menemui kelima ketua sekte besar untuk melaporkan temuannya dan merencanakan langkah selanjutnya, di mana akhirnya diputuskan kalau Sui Ying dan Eugene akan pergi menyelesaikan misi sayembaranya, sementara Zheng Kai diminta untuk segera melakukan persiapan perekrutan murid baru Akademi Changfeng untuk mengantisipasi peperangan jika nantinya sekte iblis benar-benar akan bangkit kembali. 不过在下不敢再等。Itu ya. 也好，是个历练。 Singkat cerita, Sui Ying pun membuat rencana untuk memviralkan dirinya sendiri dengan berita bahwa dia telah berhasil mengambil batu samudra. Dengan begitu, dia yakin kalau para bandit itu akan keluar dengan sendirinya dan mencarinya, sehingga dia tidak perlu repot-repot mencari tempat persembunyian mereka. Dan rencana itu berjalan seperti apa yang diinginkannya karena begitu malam tiba, para bandit dan pasukan iblis langsung mendatangi wilayah klan Elang Salju untuk merebut kembali batu samudra dari tangan Sui Ying. Bentrokan di antara mereka pun akhirnya terjadi dan diperlihatkan kalau Sui Ying saat ini telah mampu untuk mengimbangi serangan dari ketua bandit iblis. Tidak hanya itu, bahkan di satu momen, entah kenapa Sui Ying tiba-tiba mampu menyerap energi spiritual dari alam, yang padahal sebelumnya Sui Ying sama sekali tidak mempunyai energi spiritual dan hanya mengandalkan fisiknya saja. Dan dalam satu serangan, dia langsung membuat pemimpin bandit tersebut tidak berdaya dan langsung menangkapnya untuk diserahkan pada Aula Longsan. Setelah berhasil menangkap targetnya, Sui Ying langsung bergegas menemui ketuaan untuk kembali menanyakan info tentang keberadaan ibunya seperti yang sudah dia janjikan sebelumnya. Di mana ketuaan pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menemukan lokasi ibunya yang ternyata sedang ditahan di istana pelatihan rahasia klan Moyang, klan milik keluarga ibunya. Begitu mendapatkan info tersebut, Sui Ying pun bergegas pulang untuk merencanakan keberangkatannya. Namun saat bertemu dengan adik dan kedua pamannya, dia sama sekali tidak memberitahukan hal tersebut karena dia tidak ingin keselamatan mereka terancam jika sampai mereka memaksa untuk ikut menemaninya. So, saat malam sudah mulai larut, Sui Ying diam-diam menyelinap keluar dan pergi seorang diri untuk menyelamatkan sang ibu. Setelah semalaman melakukan perjalanan, Sui Ying lalu tidak sengaja bertemu dengan rombongan pedagang yang sedang dibegal oleh bandit gunung, di mana dia pun tidak tinggal diam dan langsung menolong mereka. Bahkan di sini Sui Ying masih merasa aneh karena tiba-tiba saja energi spiritual di dalam dirinya bangkit, yang mana hal itu membuat komplotan bandit gunung sama sekali bukanlah tandingan baginya. Setelah menyelamatkan rombongan tersebut, Sui Ying kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di wilayah klan Moyang. Tanpa ragu, dia pun langsung menerobos istana pelatihan dan melawan puluhan penjaga di sana seorang diri. Diperlihatkan juga di sini setelah kebangkitan energi spiritualnya, tombak dewa salju miliknya pun seperti ikut terupgrade sehingga mampu berubah bentuk.
berhasil mengalahkan penjaga-penjaga tersebut, dia akhirnya sampai di depan pintu sebuah ruangan yang menahan ibunya selama ini. Di mana dia pun dengan sekuat tenaga berusaha membuka segel penghalang pintu tersebut. Sampai akhirnya dia terluka karena serangannya sendiri dan tombak dewa salju miliknya memancarkan aura yang berbeda, yang membuat energi di dalamnya pun semakin kuat. So, kali ini dengan satu serangan, Sui Ying akhirnya mampu menghancurkan segel penghalang pintu tersebut dan bertemu kembali dengan ibunya setelah 10 tahun. Momen tersebut tidak berlangsung lama karena orang yang menghabisi ayahnya dulu alias pamannya Sui Ying sendiri yang bernama Mo Yang Chen muncul di tempat itu. Sui Ying yang masih termakan dendam pun refleks langsung menyerang orang tersebut yang justru berujung melukai dirinya sendiri. Lalu karena khawatir akan keadaan anaknya, ibunya Sui Ying pun memutuskan untuk langsung mengirim Sui Ying keluar dari tempat tersebut dengan menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Melihat hal itu, saudaranya pun langsung emosi dan di sini akhirnya baru diketahui kalau tujuan asli pamannya memenjarakan ibunya Sui Ying bukan karena dia telah mempermalukan keluarganya, melainkan untuk mendapatkan cara membangkitkan sebuah kekuatan milik klannya yang disebut dengan darah purba. Jadi diceritakan kalau dulu ibunya Sui Ying adalah salah satu dari anggota klan mereka yang mampu membangkitkan kekuatan tersebut. Namun setelah perang besar 20 tahun silam, dikatakan kalau dia telah kehilangan kekuatan tersebut bersamaan dengan energi spiritualnya. Dan juga alasan ibunya Sui Ying tidak sudi untuk memberitahukan rahasia tersebut kepada saudaranya adalah karena saudaranya telah bekerja sama dengan sekte iblis, sehingga dia tidak lagi menganggap orang tersebut sebagai saudaranya. Beralih ke penjara Aula Longshan, di sini akhirnya pemimpin bandit yang telah ditangkap oleh Sui Ying mengaku kalau dia sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana sekte iblis dan serikatnya, dan menyarankan mereka untuk menangkap jubah hitam jika ingin mengetahui rencana sekte iblis sebenarnya, karena selama ini orang itulah yang menjadi penghubung antara sekte iblis dan kelompok bandit yang dipimpinnya. Orang itu pun juga menawarkan dirinya untuk menjadi umpan agar bisa menangkap si jubah hitam yang selama ini keberadaannya selalu tersembunyi, asalkan sebagai gantinya mereka berjanji untuk membebaskannya. Mendengar hal itu, Dewan Tetua lalu mengusulkan untuk memindahkan orang tersebut ke penjara sekte kuil air Tao dengan maksud untuk memancing jubah hitam keluar. Dan untuk memastikan keamanannya, Zenkai sendirilah yang akan mengawal perjalanan tersebut bersama dengan Yujin. Di sisi lain, kedua paman Sui Ying yang akhirnya menyadari kepergiannya pun langsung menyusulnya menuju ke wilayah klan Moyang dan menemukan Sui Ying yang sudah tidak sadarkan diri di perbatasan, di mana mereka lalu bergegas membawanya pulang untuk diberikan perawatan. Lalu Jingxi yang akhirnya juga melihat kondisi sang kakak pun jadi agak terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak punya cukup kekuatan untuk membantunya. Sementara itu diperlihatkan wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Sui Ying telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Dia bernama Kong Yue, anak dari seorang pedagang besar kaya raya yang juga pemimpin klan Kong, dan punya adik laki-laki bernama Kohen, di mana bisnis mereka adalah jual beli senjata, jimat, alat vape, jenglot, remote AC langit kayak punya Mbak Rara, dan apapun yang bisa dijual lah sama dia. Di sini diceritakan kalau ketua Kong atau ayahnya Yue tidak pernah setuju jika Yue berniat untuk meneruskan bisnis perdagangan keluarganya. So, begitu mendengar kalau putrinya hampir dibegal di perjalanan saat melakukan COD, ketua Kong pun langsung marah-marah dan melarangnya untuk melakukan hal itu lagi. Dan oleh karena itu, ketua Kong pun berencana untuk mempertemukan Yue dengan seorang pemuda yang dikatakan sempat dijodohkan dengannya saat mereka berdua masih kecil, agar dia segera menikah dan tidak lagi ikut campur urusan bisnis keluarganya. Scene lalu beralih ke kediaman klan Elang Salju, di mana diperlihatkan Sui Ying yang akhirnya bangun dari tidurnya dan langsung melanjutkan latihannya karena merasa dia yang ingin menyelamatkan ibunya justru berakhir menjadi beban dan laki-laki harus diselamatkan kembali oleh ibunya.
Di sini Paman Zhong yang khawatir dengan kondisi tubuh Sui Ying yang bahkan lukanya saja belum sembuh total, dia mencari cara agar Sui Ying bisa istirahat dulu dengan berkata akan lebih baik jika Sui Ying lebih dulu melatih kestabilan energi spiritualnya agar potensi kekuatannya bisa maksimal. Mendengar hal itu, Sui Ying pun langsung teringat dengan Zheng Kai yang memberinya sedikit energi spiritualnya untuk memancing energi spiritual milik Sui Ying yang telah terakumulasi selama 10 tahun akhirnya bangkit. Di mana dia pun langsung memutuskan untuk berguru kepada Zheng Kai dan masuk ke Akademi Chang Feng agar dia mendapatkan bimbingan yang tepat untuk memaksimalkan potensi kekuatannya. Di saat yang bersamaan, Ketua Kong juga sedang bertamu di sana bersama dengan Yue karena orang yang dijodohkan dengan Yue saat dia kecil ternyata adalah Sui Ying. Jadi menurut Ketua Kong, dulu klannya sangat berteman baik dengan klan Elang Salju sehingga almarhum ayahnya Sui Ying bersepakat dengan Ketua Kong untuk saling menjodohkan anak-anaknya saat mereka sudah dewasa. Namun Sui Ying yang sedang memprioritaskan untuk meningkatkan kekuatannya demi membawa pulang sang ibu tentu saja dengan sopan menolak perjodohan tersebut. Sui Ying berkata kalau dia sudah membulatkan tekad untuk masuk ke Akademi Chang Feng yang kebetulan pendaftarannya akan dibuka beberapa hari lagi. So dia pun secara halus meminta Ketua Kong untuk pulang karena dia akan segera berangkat menuju akademi hari itu juga.哥，我舍不得你，我不准你再受伤。那你说话算数。好，我知道了。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Sui Ying tidak sengaja bertemu dengan rombongan sekte kuil air Tao yang sedang membawa ketua bandit menuju ke penjara klan mereka. Yang mana saat itu mereka juga sedang diserang secara tiba-tiba oleh jubah hitam yang telah mengintai mereka sejak meninggalkan Aula Longsan. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membantu mereka melawan jubah hitam dan ketua bandit yang sebelumnya telah diberikan buff iblis, sehingga bisa menghancurkan kurungan yang menahannya. Namun jubah hitam lebih memilih untuk melarikan diri begitu Zheng Kai tiba di tempat itu karena dia sadar kalau level kultivasinya tidak sebanding dengan Zheng Kai. Sementara si ketua bandit juga akhirnya tumbang karena buff yang diberikan ternyata justru meracuni tubuhnya sendiri. Setelah berhasil mengendalikan situasi, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan di sini Sui Ying juga diminta untuk ikut menuju sekte kuil air Tao, di mana salah satu senior di sana justru mencurigai Sui Ying adalah mata-mata serikat iblis. 你跟那个黑岩石有根本就是魔仙会的。 Di sini Yujin dan Zheng Kai pun sempat membelanya, namun karena memang tidak bersalah, Sui Ying pun mengiyakan ajakan tersebut dan begitu bertemu dengan ketua sekte, dia justru terpikir kalau seharusnya memang ada mata-mata yang bertanggung jawab atas pencurian batu samudra beberapa waktu yang lalu, di mana ketua sekte air Tao pun mempersilahkan Sui Ying untuk membuktikan perkataannya. Lalu dengan akal cerdiknya, Sui Ying mengadakan sebuah tes dengan bermodalkan sebotol bubuk yang dikatakan adalah obat dari sekte iblis yang akan bereaksi kepada orang yang telah berinteraksi dengan mereka. Padahal isi dari botol tersebut hanyalah bubuk cabai biasa yang tidak mempunyai efek apapun. Namun cara itu ternyata berhasil membuat panik dua orang yang memang mata-mata dari serikat iblis. Dan dengan begitu, Sui Ying pun akhirnya bebas dari tuduhan dan mereka langsung memenjarakan mata-mata tersebut. 很容易，这不过是普通的辣椒面，想解毒，加入冰雪狼人呢？是。 Di sisi lain diperlihatkan Qingxi yang pergi menghadap Aula Longsan dengan bermodalkan plakat hitam yang dia curi dari Sui Ying, di mana di sini dia bermaksud untuk mencari tahu lokasi keberadaan sang ibu dan berniat untuk membantu kakaknya menyelamatkan ibunya. Namun Ketua An menolak permintaan Qingxi begitu mengetahui kalau plakat tersebut adalah milik Sui Ying karena setiap plakat mempunyai segel khusus dengan nama pemilik aslinya. Ketua An lalu memberikan sedikit pelajaran kepada Qingxi yang juga membuatnya sadar kalau dirinya masih sangat lemah dan tidak mungkin bisa menyelamatkan ibunya. So Ketua An pun memberikan Qingxi sebuah gulungan ajaib yang akan mengarahkannya kepada seseorang yang ditakdirkan untuk membantunya berlatih. 照着这幅画去找吧。
是谢过三楼主。 Singkat cerita, dia pun mencari orang dengan ciri-ciri seperti yang ada di dalam gulungan tersebut selama berhari-hari, sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan gambar yang dia pegang, di mana gambar di dalam gulungan itu pun seketika menghilang. Orang tersebut adalah Guru Pai dan saat itu dia sedang keluar bersama muridnya yang bernama Jirong. Menyadari kalau takdirnya ada di depan mata, Jingxi pun langsung berlutut di hadapan Guru Pai sambil memperkenalkan diri dan memohon untuk menjadi muridnya. Sayangnya Guru Pai berkata kalau dia tidak menerima murid dan langsung pergi meninggalkan Jingxi begitu saja. Namun tidak berhenti sampai di situ. Dengan bermodal tekad kuat untuk menyelamatkan ibunya, Jingxi pun nekat mengikuti Guru Pai sampai ke kediamannya dan berkata kalau dia akan berlutut di sana sampai Guru Pai menerimanya sebagai murid. 那我就跪在这里，我不会再收头了，跪吧，我就跪到您答应为止。 Singkat cerita, sampai malam pun Jingxi terlihat masih berlutut di tempat yang sama sejak kedatangannya, di mana hal itu membuat Jirong jadi sedikit iba dan memutuskan membawakan sedikit makanan untuk Jingxi. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Jingxi sedikit tips, yaitu dengan mengganggu gurunya semalaman dengan menghafalkan buku-buku yang telah dia pelajari dengan keras. Yang mana hal itu membuat Guru Pai yang tidak tahan mendengar suara Jingxi terpaksa memperbolehkannya masuk untuk beristirahat di dalam. 今天晚上好好睡觉，臭小子！我告诉你啊。 Kembali ke sekte kuil air Tao, di mana diperlihatkan segel yang digunakan untuk menekan kekuatan si Bandi di dalam penjara tiba-tiba menghilang, sehingga membuatnya bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak hanya itu, dia juga diarahkan oleh orang misterius yang menggunakan skin sekte iblis untuk keluar dari wilayah sekte kuil air Tao. 是魔神会的兄弟。 Namun semua itu ternyata adalah skenario yang direncanakan oleh Sui Ying dan teman-temannya dengan sengaja melepaskan ketua bandit agar mereka bisa membuntutinya secara diam-diam untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan jubah hitam dan anggota serikat iblis lainnya. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengikuti orang tersebut sampai akhirnya mereka tiba di depan sebuah penginapan yang dicurigai sebagai tempat jubah hitam menemui ketua bandit. Namun ternyata kedatangan jubah hitam di sini bukan untuk menolongnya, melainkan justru menghabisi orang tersebut karena curiga ketua bandit telah diperalat sekte kuil air Tao untuk mendapatkan informasi tentang sekte iblis. Melihat hal itu, Zenkai pun tidak tinggal diam dan berusaha menangkap jubah hitam. Sayangnya dia berhasil kabur walaupun sempat terkena serangan Zenkai. 这不是一枚普通的记忆道具特别。 Mereka pun bergegas menemui Dewan Tetua untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Dan begitu melihat koin yang dibawa oleh mereka, kecurigaan Dewan Tetua pun langsung tertuju kepada sekte Belati Darah, salah satu sekte besar di negara Longsan yang dulunya adalah termasuk salah satu sekte besar pelindung, sehingga mempunyai banyak petarung-petarung hebat seperti sekte besar lainnya. Namun semenjak kematian pemimpin lamanya, posisinya digantikan dengan pemimpin yang baru yang kemudian sekte tersebut keluar dari 6 sekte besar pelindung dan sejak saat itu menjadi sekte yang money oriented, di mana mereka akan memihak siapapun yang memberikan cuan. Berdasarkan hal itu, mereka pun sepakat untuk pergi ke sana dan bertanya langsung kepada ketua sekte Belati Darah tentang keterlibatannya dengan sekte iblis. 也没一向独来如了他们元老会的事。 Di saat yang bersamaan, jubah hitam terlihat pergi menemui petinggi sekte iblis yang dipanggil dengan nama pendeta kedua untuk melaporkan bahwa dia telah menyingkirkan ketua bandit sesuai perintahnya. Selanjutnya, pendeta kedua lalu memerintahkan jubah hitam untuk membawa manusia iblis yang telah mereka buat sebelumnya untuk menuju ke sebuah tempat bernama Sumur Iblis, yang mana tempat tersebut adalah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan alam iblis, tempat jasad dewa iblis disegel setelah kalah perang puluhan tahun silam. Dia berencana untuk sedikit demi sedikit merusak segel di portal tersebut, sehingga saat waktunya tepat, dewa iblis pun akan dengan mudah bangkit kembali. 阿尔济斯伊，现在魔人的数量不够，放车吧！Beralih ke sebuah wilayah tempat sumur iblis berada yang kini telah menjadi wilayah terlarang dan dijaga secara bergiliran selama 10 tahun sekali oleh beberapa klan atas perintah Dewan Tetua.
Di mana saat ini yang sedang kebagian jatah menjaga tempat tersebut adalah klan Si. Klan yang berada di bawah naungan sekte kuil air Tao yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Bibi Siliang dan dua keponakannya yang nantinya akan berperan cukup besar, yaitu si kakak Siho dan adiknya si Burong. Di mana mereka tidak menduga bahwa pada malam itu tempat tersebut akan diserang oleh segerombolan iblis yang dipimpin oleh Jubah Hitam. Sialnya, si Burong, keponakannya yang kecil, malam itu justru menyepelekan tugas tersebut dengan mengadakan acara minum-minum khamar bersama dengan beberapa prajurit. Dan saat terjadi penyerangan, hanya Siho sendiri yang standby di gerbang. Dan akibatnya mereka telat mengabari Bibi Liang dan tempat tersebut pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Keesokan harinya, setelah mendapat kabar kalau sumur iblis baru saja diserang, Dewan Tetua pun langsung bergegas menuju tempat tersebut untuk memperbaiki segelnya. Di mana di momen itu, mereka juga menghukum klan Si untuk selamanya menjaga tempat tersebut untuk membayar kesalahan mereka karena telah dianggap lalai menjalankan tugasnya. Setelah menerima hukuman, Bibi Liang pun memanggil kedua keponakannya untuk memberitahukan hukuman tersebut. Di mana hal itu pun menjadi pelajaran bagi mereka karena selama kekuatan klan Si masih belum seberapa, mereka hanya bisa menuruti perkataan kelompok yang lebih kuat dan tidak bisa membantahnya. Untuk itu, Bibi Liang pun meminta mereka untuk masuk ke Akademi Chang Feng agar kekuatan mereka sebagai penerus klan bisa meningkat dan tidak lagi menjadi kelompok yang ditindas. Sementara itu, setelah memperbaiki sumur iblis, para Dewan Ketua pun berencana untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Sekte Belati Darah, di mana diperlihatkan Jubah Hitam yang berada di sana meminta obat untuk merawat luka-lukanya. Sayangnya, dia sudah lebih dulu bersembunyi sebelum para Dewan Tetua sampai di tempat tersebut. Lalu Yimei, sang pemimpin dari Sekte Belati Darah, pun menyambut rombongan Dewan Tetua seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa di sana, di mana dia seperti menutupi keberadaan Jubah Hitam dan sama sekali tidak berniat untuk membantu Dewan Tetua hingga keributan di antara mereka pun terjadi. Lalu selagi Dewan Tetua sibuk adu mekanik dengan pemimpin Belati Darah, Sui Ying dan Yujin menyelinap pergi untuk menggeledah seluruh tempat tersebut dan mencari keberadaan Jubah Hitam. Namun sayangnya Jubah Hitam yang mendengar keributan tersebut lebih dulu bersembunyi di atas usuk, sehingga mereka pun terlambat menemukan keberadaannya. Di sini Sui Ying juga tidak luput dari serangan para anggota Belati Darah yang mencoba untuk menghentikannya. Bahkan ketua Belati Darah sendiri juga sampai ikut turun tangan begitu menyadari kalau Sui Ying dan Yujin telah memasuki ruangan tempat para tamu yang notabene semuanya adalah para buron dan pembunuh. Sayangnya, walaupun di sini seluruh anggota Sekte Belati Darah jelas-jelas seperti menutupi sesuatu, namun Dewan Tetua dan yang lainnya tetap tidak bisa menemukan bukti keterlibatan mereka dengan Serikat Iblis, yang akhirnya memaksa mereka untuk meminta maaf dan dengan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Setelah rombongan Dewan Tetua pergi dari tempat tersebut, Jubah Hitam pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk berterima kasih kepada ketua Belati Darah, di mana dia lalu berjanji tidak akan membawa masalah lain kepada Sekte Belati Darah dan meminta waktu 2 hari untuk beres-beres dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, setelah bentrok di markas Sekte Belati Darah,
Sui Ying dan Yu Jing pun akhirnya memutuskan untuk segera berangkat menuju Akademi Changfeng untuk mengikuti ujian masuk akademi, di mana diperlihatkan tidak hanya mereka berdua, puluhan pemuda-pemudi penerus bangsa dari berbagai klan juga ikut hadir di tempat tersebut. Di antaranya adalah kakak beradik Yue dan Kohan dari klan Kong yang sengaja masuk Akademi Changfeng demi mendekati Sui Ying karena sang kakak sudah terlanjur kepincut dengan ketampanannya. Selanjutnya ada Si Ho dan Si Burong, penerus klan Si yang diperintahkan sang bibi untuk berlatih demi meningkatkan level kultivasi mereka. Lalu ada seorang pemuda gabut bernama Yang Tu dengan kemampuan seperti The Flash, dan yang lain nggak begitu terkenal. Sebelum mendaftar, mereka diminta untuk lebih dulu mengikuti sebuah tes kecil yang akan menguji mental dan kelayakan mereka, yaitu dengan mencari pintu masuk ke Akademi Changfeng yang tersembunyi, di mana para peserta diminta untuk memasuki sebuah segel yang akan menjebak mereka ke dalam sebuah genjutsu di dalam dirinya masing-masing, dan mereka akan menghadapi segala ketakutan maupun nafsu dari dalam diri yang akan menyesatkan mereka. Sui Ying menjadi yang pertama sadar kalau apa yang sedang dia alami sebenarnya hanyalah sebuah mimpi, dan oleh sebab itu dia pun dengan mudah mengalahkan genjutsu tersebut dan kembali tersadar ke dunia nyata, di mana dia lalu berpikir kalau dia akan membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga dia lalu menyadarkan teman-temannya. Setelah semua orang tersadar, mereka pun satu persatu menemukan petunjuk mengenai pintu rahasia yang dicari, di mana Yu Jin lah yang pertama menyadari kalau mereka harus menginjak lantai segel sesuai dengan urutan simbol yang muncul. So, dengan mengikuti arahan dari Yu Jin, Sui Ying lalu berhasil menemukan pintu rahasia tersebut. Dan dengan begitu, mereka pun akhirnya resmi menjadi murid baru di Akademi Changfeng. 恭喜各位通过了长风学院的考试。我希望你们能够活得最犀利。有什么事进去看看吧。 Singkat cerita, setelah resmi diterima menjadi murid Akademi Changfeng, pelajaran pertama yang mereka dapat adalah mengenai batu kristal, di mana mereka diminta untuk mempelajari kombinasi dari energi batu kristal tersebut yang nantinya menghasilkan energi spiritual dan memanifestasikannya menjadi bentuk nyata seperti untuk penyembuhan, kemampuan sihir, bahkan menjadi bahan pokok seperti beras, promah, dan lain-lain. Lalu setelah menyimak contoh yang diberikan oleh Zenkai, mereka diminta untuk berlatih kemampuan dasar menggunakan batu tersebut untuk melatih pengendalian energi spiritual mereka. 是不是伪造？心意枪法是基础，我学是根基。 Lalu setelah mengenal esensi dari energi spiritual, Xiaoxi, pemimpin aliansi kota awan yang juga menjadi pembimbing di sana, meminta mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing untuk menilai sejauh mana level penguasaan energi kultivasi mereka. Beberapa dari mereka menunjukkan skill teknik bela diri seperti Sui Ying dan Si Ho, lalu sebagian lain menunjukkan kekuatan magic dari energi spiritualnya, dan sisanya memperlihatkan penemuannya yaitu penggunaan jimat spiritual yang bisa membuat penggunanya melayang maupun bergerak dengan sangat cepat seperti Yang Bo dan Kohan. Lanjut, setelah kelas dari pembimbing Xiaoxi selesai, keesokan harinya giliran Zenkai yang memimpin kelas, di mana para murid di sini diajarkan sebuah teknik bernama objek terbang, yang mana akan membuat mereka mampu bergerak bahkan bertarung di udara dengan leluasa. Sempat terjadi insiden di mana Yue kehilangan kendali saat mempraktekkan teknik tersebut dan hampir membuatnya menabrak Yu Jin, di mana Si Ho dan Sui Ying pun langsung refleks menyelamatkannya.
Sayangnya karena miskomunikasi, Shiho justru terjatuh karena Eugene lebih dulu ditarik oleh Sueying, di mana kejadian tersebut ternyata membuat si Burong, adiknya Shiho, tidak senang karena dia menganggap kalau Sueying telah mempermalukan kakaknya dengan berkata kalau seolah-olah Sueying sengaja melakukan hal itu agar terlihat menonjol di antara murid lainnya. Namun Shiho sebagai orang yang lebih tua mencoba untuk bijak dan mengingatkan adiknya untuk tidak sembarangan menuduh orang. 现在外面风言风语多得很了，以后别再说这样的话。 Tidak berselang lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Akademi Changfeng didatangi oleh sekelompok orang berjubah hitam khas sekte iblis yang langsung menyerang para murid di sana. Namun di tengah pertempuran itu, Sueying merasa ada sesuatu yang ganjil dan langsung mengajak Eugene melipir untuk mengamati situasi. Dari sini akhirnya terbongkar kalau orang-orang tersebut sebenarnya adalah senior mereka yang memakai skin sekte iblis dan diminta oleh Zenkai untuk mengetes respon para murid baru tersebut. Di mana kejadian itu pun membuat Sueying kembali dipuji karena berkat ketelitian dan penilaiannya yang akurat, penyamaran para seniornya akhirnya bisa terbongkar. 知道你擅长使用锋刃，他倒是你。可明明是你更厉害。 Singkat cerita, setelah beberapa hari belajar di akademi, para murid lalu diberikan waktu bebas untuk berjalan-jalan di kota, di mana mereka memutuskan untuk bersama-sama menuju pasar malam yang sedang diadakan hari itu. Lalu saat sedang keliling lihat-lihat stand, Sueying tidak sengaja melihat ada segerombolan manusia iblis yang menyamar dan seperti sedang menuju ke suatu tempat. Karena penasaran, dia lalu mengajak Eugene untuk mengikuti orang-orang tersebut dan meminta rekannya yang lain menunggu di pasar. Di sini Sueying dan Eugene pun mengikuti para manusia iblis tersebut sampai ke sebuah hutan, di mana para manusia iblis itu terlihat memasuki sebuah portal dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyerang manusia iblis tersebut dengan maksud untuk menghentikannya. Namun aksi itu justru membuat Sueying ikut masuk ke dalam portal dan meninggalkan Eugene seorang diri. Tidak berselang lama, Shiho dan adiknya juga tiba di lokasi tersebut setelah sebelumnya melihat Eugene pergi dengan tergesa-gesa bersama dengan Sueying. Lalu setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, mereka pun bergegas menyisir lokasi untuk mencari keberadaan Sueying. 谁应该就在附近，我们找一找。 Di sisi lain diperlihatkan Sueying yang sebelumnya ikut terseret ke dalam portal, lalu muncul di sebuah lokasi yang ternyata adalah tempat jubah hitam mengumpulkan semua manusia iblis seperti sedang mengadakan sebuah ritual. Lalu begitu menyadari kehadiran Sueying, si jubah hitam langsung mengalihkan perhatiannya dan menyerang Sueying saat itu juga, yang akhirnya membuatnya terlempar kembali ke dalam portal. Walaupun berhasil menyerang Sueying, namun jubah hitam harus menderita luka yang cukup parah di mata kirinya karena Sueying juga berhasil melancarkan serangan tepat sebelum dirinya terlempar keluar portal. Dengan begitu, jubah hitam lalu memutuskan untuk segera recall dan kembali ke base untuk mengobati lukanya, sementara Sueying yang sudah dalam keadaan tidak berdaya akhirnya ditemukan oleh rekan-rekannya. Setelah menyadari kalau sekte iblis telah menyusup ke wilayah tersebut, Eugene pun meminta Shiho dan adiknya untuk mengejar mereka, sementara dirinya akan tinggal untuk menemani Sueying memulihkan cederanya. Keesokan harinya, mereka memutuskan kembali ke kota setelah kondisi Sueying lumayan membaik dan berniat untuk membeli beberapa batu kristal untuk membantu pemulihannya. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan satupun batu kristal, di mana ternyata beberapa saat sebelumnya ada rombongan yang datang khusus untuk membeli semua stok persediaan batu kristal di kota tersebut.
Merasa ada yang tidak beres, mereka lalu menyusul rombongan yang dikatakan membeli batu tersebut. Dan benar saja, saat mereka diam-diam mengambil isi dari peti yang diangkut oleh rombongan itu, di dalamnya ternyata ada batu kristal yang disamarkan dengan menggunakan lilin dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana Sui Ying dan yang lainnya pun memutuskan untuk membuntuti rombongan itu sampai akhirnya mereka melihat rombongan tersebut masuk ke dalam wilayah klan Lu. Di sini Sui Ying lalu meminta Yang Bo untuk segera kembali ke akademi dan memberitahu Zheng Kai terkait penemuan mereka, sementara dirinya akan masuk ke dalam bersama dengan Yu Jin dan Yue untuk menyelidiki tempat tersebut lebih jauh lagi. Mereka masuk dengan menyamar sebagai utusan dari klan Moyang karena menurut Yue, klan Lu adalah partner bisnis keluarganya dan diketahui juga telah berafiliasi dengan klan Moyang, klan milik keluarga ibunya Sui Ying yang tidak lain adalah anggota dari Serikat Iblis. Singkat cerita, begitu sampai di dalam, Yue dengan teknik penerawang gelapnya menemukan sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke tempat persembunyian jubah hitam di dalam benteng klan tersebut. Sayangnya saat mereka sedang diam-diam mendengarkan pembicaraan jubah hitam dengan pemimpin klan, keberadaannya diketahui yang akhirnya membuat mereka harus berhadapan langsung dengan si jubah hitam. Awalnya Sui Ying dan Yu Jin mampu mengimbangi kekuatan jubah hitam, bahkan sampai membuatnya terpojok dan tidak sempat melawan balik. Namun keadaan berubah saat jubah hitam merubah wujudnya ke mode iblis dengan menyerap kekuatan pemimpin klan Lu dan menyerang Sui Ying, di mana pertarungan tersebut juga menghancurkan benteng klan Lu yang akhirnya membuat Sui Ying pun harus terus melawan jubah hitam sekaligus menyelamatkan teman-temannya dari reruntuhan bangunan. Beruntung di saat yang bersamaan, Zheng Kai dan Yang Bo tiba di tempat tersebut dan langsung menyelamatkan mereka satu persatu dengan menggunakan kekuatan teleportasinya. Sementara jubah hitam sendiri juga lebih memilih kabur dengan membawa puluhan ribu batu kristal yang sudah dia kumpulkan sebelumnya. Sayang, usahanya tersebut sia-sia karena Zheng Kai menghadangnya dan berhasil merebut batu-batu tersebut dari tangannya. Singkat cerita, setelah berhasil merebut batu kristal dari tangan jubah hitam, Zheng Kai lalu pergi menemui Dewan Tetua dan dari pertemuan itu akhirnya disepakati kalau batu-batu tersebut akan disimpan di wilayah sekte Kota Awan dengan diawasi oleh Xiao Xi dan juga adiknya. Sementara itu jubah hitam yang sebelumnya telah gagal menyelamatkan batu kristal lalu kembali ke markas sekte iblis dan melaporkan kejadian tersebut kepada pendeta kedua dan imam agung, orang yang merencanakan kebangkitan dewa iblis kembali ke dunia. Dari sini juga akhirnya diketahui kalau ternyata batu-batu kristal tersebut sengaja dikumpulkan selama bertahun-tahun untuk membantu mereka membuka portal iblis. Dan berhubung sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk mengumpulkan batu kristal sebanyak itu dalam waktu singkat, Imam Agung lalu memberi perintah untuk menyusun rencana penyerangan ke Kota Awan dan merebut batu itu kembali dari tangan Dewan Tetua. Beralih ke Akademi Changfeng, diperlihatkan Sui Ying yang semakin giat berlatih setelah pertarungannya dengan jubah hitam di kediaman klan Lu. Zheng Kai dan Xiao Xi yang kebetulan lewat lalu menghampirinya dan memberikan sebuah batu kristal yang dapat membantu Sui Ying menstabilkan energi spiritualnya. Di sini Xiao Xi menyadari kalau energi spiritual Sui Ying sedikit tidak stabil dan meledak-ledak, di mana hal itu justru bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dia memberikan batu tersebut kepada Sui Ying dengan harapan bisa membantu proses
proses kultivasinya dan meningkatkan kemampuan bela dirinya.能提升功力的人士，增强功力，你来试试。多谢小姐前辈。 Momen itu ternyata tidak sengaja dilihat oleh si burung dari kejauhan dan membuatnya salah paham, di mana dia lalu memberitahu kakaknya dan berkata seolah-olah Sui Ying dianak emaskan oleh pemimpin Akademi Chang Feng, di mana hal itu ternyata membuat Si Ho semakin insecure karena dia sendiri berusaha mati-matian untuk menjadi nomor 1 di akademi. Namun dia juga tidak ingin menunjukkan perasaannya itu dan tetap stay cool, sampai keesokan harinya terjadi sebuah insiden yang membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. 他现在有伤在身，肯定打不过我。你以后肯定会成为操板的。 Si burung, adiknya yang bisanya cuma iri terhadap Sui Ying, lalu menantangnya berduel dengan kedok latihan sparring seperti biasa. Namun begitu Sui Ying melancarkan serangan, dia berpura-pura kesakitan dan menyalahkan Sui Ying karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Disinilah Si Ho yang terlalu naif akhirnya termakan oleh kelakuan minus adiknya sendiri dan langsung menantang Sui Ying untuk berduel. 欺负到我头上，今天我若不打败你， Di pertarungan itu, Si Ho benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menyerang Sui Ying dengan niat melukainya untuk membalaskan perbuatan Sui Ying kepada adiknya yang padahal hanya berpura-pura. Sui Ying yang belum pulih pun tidak bisa berbuat banyak menerima serangan Si Ho, dan lagi pula dia sendiri juga memakan mentah-mentah omongan si burung dengan menahan penuh kekuatannya karena dia khawatir kalau dirinya akan membuat Si Ho terluka akibat belum bisa mengontrol kekuatannya.怎么这会儿变成6点？刚才不是说我将6府加4？是吗？ Setelah kembali ke asrama, Si Ho akhirnya baru menyadari kalau apa yang dilakukan adiknya sebenarnya hanya acting. Namun berhubung nasi sudah menjadi bubur, Si Ho pun hanya diam saja dan gengsi untuk meminta maaf. Bahkan setelah Sui Ying mendatangi mereka untuk meminta maaf pada si burung. 如果你是这么想的，那我就不解释，跟他食物撒起。 Shin lalu beralih dengan memperlihatkan pendeta kedua yang datang menemui Moyang Chen, pamannya Sui Ying, untuk meminta kliennya membuatkan senjata dewa yang bisa melukai seseorang dengan level kultivasi suci. Jadi diceritakan jika seseorang telah berkultivasi sampai ke tahap suci, yaitu setara Zenkai dan para dewan tetua, maka senjata biasa tidak akan mampu melukai dirinya. Lalu karena sekte iblis sebelumnya berencana untuk merebut kembali batu kristal yang disimpan di kota awan, maka mereka membutuhkan senjata itu untuk melawan dewan tetua yang sudah pasti mempunyai level kultivasi yang tinggi. Pendeta kedua pun memerintahkan Moyang Chen untuk membuat senjata tersebut dalam waktu 10 hari. Dan walaupun hal itu hampir mustahil untuk dilakukan, Moyang Chen tetap tidak bisa menolak dan terpaksa menuruti perintah pendeta kedua. 我会耗尽毕生的修为不多。 Tanpa membuang banyak waktu, Moyang Chen langsung bergegas menuju bengkel Lasandayani yang biasa membuatkan senjata untuk kliennya dan memerintahkan para pekerjanya untuk membuat senjata dewa dalam waktu 10 hari dengan memberikan batu kristal darah suci sebagai bahan dasarnya. Otomatis para pengrajin senjata itu pun tampak ragu akan mampu memenuhi permintaan Moyang Chen karena walaupun batu darah suci adalah sebuah pusaka legendaris, satu benda itu saja tidak akan cukup untuk membuat senjata dewa, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. 训练神兵的珍贵不仅在于血灵石十分难攻牙宝爪，您这是让我们的 Namun menurut salah satu pengrajin, ada satu bahan yang kemungkinan dapat membantu mereka membuat senjata tersebut, yaitu darah purba yang dipercaya mempunyai kekuatan berkali-kali lipat dari batu kristal darah suci. Mendengar hal itu, Moyang Chen pun langsung membawa ibunya Sui Ying ke bengkel tersebut untuk meminta kerjasamanya, karena yang dia tahu hanya adiknya lah satu-satunya orang yang mempunyai darah purba.
Ibunya Sui Ying jelas menolak permintaan tersebut karena dia mengetahui rencana busuk saudaranya yang telah menjadi bagian dari serikat iblis. Dan akhirnya dengan mengerahkan sisa-sisa kekuatan yang ada pada dirinya, dia mengeluarkan teknik darah purba yang langsung menghancurkan tempat tersebut agar Mo Yang Chen tidak bisa lagi membuat senjata dewa yang diinginkannya. Diperlihatkan di sini, walaupun ibunya Sui Ying telah menghancurkan bengkel tersebut menjadi berkeping-keping, yang mana artinya keselamatan Mo Yang Chen sendiri juga jadi terancam, Mo Yang Chen tetap tidak mampu melukai saudaranya sendiri dan lebih memilih untuk menahan amarahnya. Dia lalu melaporkan kejadian itu kepada pendeta kedua dan hanya bisa pasrah jika memang dirinya harus menerima hukuman. 其实也不是没有别的办法，而且还会耗尽毕生的希望。 Di sini Mo Yang Chen juga sebenarnya tidak kehabisan akal, di mana dia lalu mengusulkan kepada pendeta kedua untuk membeli senjata dewa kepada maklar senjata terbesar di negara Longshan yang tidak lain adalah klan Kong, klan milik ayahnya Yue. Mo Yang Chen yakin kalau klan itu menyimpan beberapa senjata dewa dan pasti akan melepasnya jika penawarannya cocok. Mendengar hal itu, pendeta kedua lalu memberikan lampu hijau dan memerintahkan Mo Yang Chen untuk segera mendatangi klan Kong dan membeli senjata tersebut. Tanpa membuang waktu, Mo Yang Chen langsung bergegas menuju ke kediaman klan Kong dan tepat seperti dugaannya, ketua Kong ternyata memang benar-benar mempunyai 4 pucuk senjata dewa yang disimpannya selama ini. Lalu setelah nego-nego tipis, Mo Yang Chen akhirnya berhasil meyakinkan ketua Kong untuk menjual semua senjata itu kepadanya, walaupun dengan harga yang sangat tidak masuk akal. 20万两黄金，可是一件20万两。 Singkat cerita, setelah mendapatkan senjata dewa yang mereka butuhkan, pendeta kedua pun langsung memimpin penyerangan ke wilayah sekte kota awan, yang sialnya saat itu hanya Chun-Li, adik dari Xiaoxi seorang diri yang standby, karena Xiaoxi sedang pergi bersama dengan Zheng Kai. Dan berkat kekuatan dari senjata dewa, pendeta kedua akhirnya dapat dengan mudah memporak-porandakan sekte kota awan dan menyandra Chun-Li, karena ternyata pintu tempat penyimpanan batu kristal di sana hanya bisa dibuka dengan teknik gabungan dari kakak beradik itu. Tidak bisa berbuat apa-apa begitu kembali ke sektenya dan mendapati kalau sang adik telah disandra oleh pendeta kedua. Ditambah ancaman bom yang dikatakan sudah ditanam di setiap sudut wilayah sekte kota awan, dan dengan terpaksa Xiaoxi akhirnya menuruti permintaan pendeta kedua untuk membuka pintu penyimpanan batu kristal di tempat tersebut. Namun ternyata Xiaoxi sama sekali tidak berniat untuk menyerahkan batu-batu tersebut kepada sekte iblis dan lebih memilih untuk on goal sambil menyerap seluruh energi dari batu kristal yang ada di sana dan mengubahnya menjadi ledakan energi yang sangat besar. Sebelum melakukan hal itu, dia juga sempat membuka portal dimensi dan mengirim Chun-Li keluar agar dia bisa selamat dan menggantikannya menjadi pemimpin dari sekte kota awan. Walaupun Xiaoxi berhasil menyingkirkan seluruh pasukan sekte iblis, namun sayangnya pendeta kedua masih berhasil selamat dari ledakan energi tersebut dan hanya mengalami sedikit luka, yang mana hal itu justru membawa masalah baru karena di saat-saat terakhirnya, pendeta kedua sempat membaca ingatan Xiaoxi dan berhasil mengetahui lokasi batu kristal lain yang ada di sekte Istana Dewa Laut. Singkat cerita,
Zheng dengan para dewan tetua lalu mengadakan acara pemakaman untuk Xiaoxi menurut adat dan kepercayaan setempat. Namun di saat bersamaan, sekte iblis juga memanfaatkan situasi dengan melancarkan serangan ke wilayah sekte Dewa Laut saat mereka sedang lengah. Hasilnya, batu kristal yang selama ini keberadaannya dirahasiakan oleh ketua sekte Dewa Laut pun berhasil dicuri oleh sekte iblis dalam insiden penyerangan tersebut. Menyadari kalau wilayah sekte Dewa Laut sedang diserang, Zheng yang kini telah dipenuhi dengan dendam seketika langsung teleportasi bersama dengan semua dewan tetua dan para murid Akademi Changfeng untuk melindungi wilayah itu. Sayangnya mereka sedikit terlambat karena batu kristal yang ada di sana sudah lebih dulu dibawa lari dan pasukan sekte iblis mulai mundur dari tempat tersebut. Di sini, Sui Ying yang melihat keberadaan jubah hitam langsung bergegas mengejarnya bersama dengan Eugene sampai ke daerah pinggir jurang angin hitam, di mana mereka berdua lalu mati-matian bertarung melawannya yang saat itu telah kembali berubah ke mode iblis. Mereka berdua diperlihatkan mampu mengimbangi jubah hitam di mode iblisnya dan bahkan berhasil menyudutkannya ke bibir jurang. Namun saat Zheng dan yang lainnya tiba di tempat tersebut, tanpa diduga jubah hitam memilih untuk on call dengan menghancurkan pijakan tempat mereka berdiri dan membawa Sui Ying dan Eugene jatuh bersamanya. Menyadari hal itu, Sui Ying pun langsung bertindak cepat dengan melemparkan Eugene kembali ke atas dan mengorbankan dirinya sendiri yang telah jatuh ke dalam jurang angin hitam. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi saat itu, Dewan Tetua dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali ke sekte Istana Dewa Laut, di mana mereka lalu secara tidak sengaja menemukan serpian senjata dewa di antara para korban yang berjatuhan. Berdasarkan penemuan itu, mereka lalu menyusun rencana penyelidikan untuk mengusut asal-muasal sekte iblis bisa mendapatkan senjata dewa dan juga mengerahkan pasukan untuk menjaga sumur iblis. Karena setelah mendapatkan batu kristal milik sekte Istana Dewa Laut, artinya sekte iblis pasti akan kembali menyerang sumur iblis untuk membuka portal pembatas antara dua dunia. Sementara itu, kabar tentang kejadian yang menimpa Sui Ying akhirnya sampai di telinga Jingxi, di mana tanpa pikir panjang, dia langsung menuju jurang angin hitam di mana Jirong langsung mencegahnya karena tempat tersebut dikenal sangat berbahaya dan belum pernah ada orang yang bisa selamat setelah jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu pula, Sui Ying dianggap telah mati syahid dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke wilayah awan salju untuk menggelar upacara pelepasan untuknya. Di sisi lain, Eugene, Shiho, dan adiknya diperlihatkan telah memulai investigasi mereka untuk mencari petunjuk tentang supplier senjata dewa kepada sekte iblis. Namun setelah keliling di semua toko senjata yang ada di sana, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku pernah memiliki senjata tersebut. Bahkan Clan Kong sekalipun, di mana hal itu justru membuat mereka lebih waspada. Sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah kedai di mana di dalamnya sedang ada orang yang bercerita tentang kehebatan Sui Ying. Ternyata kabar mengenai kejadian yang menimpa Sui Ying juga telah viral di masyarakat dan mereka menganggapnya sebagai pahlawan yang berkorban demi melindungi negara Longshan. Hal itu pun semakin membuat Shiho cemburu dan berpikir kalau dia tidak akan pernah mampu untuk melampaui Sui Ying yang statusnya telah menjadi pahlawan di hati masyarakat.
Walaupun semua orang menganggap Sui Ying telah husnul khotimah, namun tidak bagi Eugene yang mana dia meyakini kalau Sui Ying masih hidup dan selamat dari jurang angin hitam. Karena keyakinannya itulah Eugene tidak pernah patah semangat dan terus mencari cara untuk menyelamatkan Sui Ying. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah catatan kuno di perpustakaan tentang cara menuruni jurang angin hitam menggunakan sebuah alat yang dapat memecah angin. Meskipun hal itu sangat beresiko karena sama sekali tidak ada jaminan kalau cara itu akan berhasil, namun Eugene tetap nekat melakukannya, di mana usaha dan keyakinannya itu akhirnya terbayar. Karena begitu Eugene berhasil menuruni jurang angin hitam, dia langsung menemukan Sui Ying masih dalam keadaan hidup dan tidak sadarkan diri sedang disedot energi spiritualnya oleh tanaman-tanaman di sana. Di sisi lain di Serikat Iblis, diperlihatkan pendeta kedua yang pergi menemui Dewa Iblis yang sementara ini bersemayam di tubuh Imam Agung untuk melaporkan kejadian di Sekte Istana Dewa Laut, di mana mereka akhirnya berhasil mencuri batu kristal langka dari sana. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga harus kehilangan salah satu jenderal tempur mereka, yaitu Jubah Hitam. Pendeta kedua juga memberitahukan kalau penyerangan Istana Dewa Laut juga telah menelan banyak korban dari pihak mereka. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk menunda terlebih dahulu penyerangan ke sumur iblis karena pastinya pihak dari Dewan Tetua telah lebih siaga di sana dan mengumpulkan lebih banyak orang lagi untuk dijadikan prajurit iblis. Sebelum nantinya mereka akan siap untuk membuka portal dimensi dan mengambil tubuh Dewa Iblis. Mendengar hal itu, Dewa Iblis pun memerintahkan pendeta kedua untuk mulai bekerja sama dengan Imam Agung dan menculik beberapa orang agar bisa mereka jadikan sebagai manusia iblis. Tidak hanya itu, Dewa Iblis juga meminta pendeta kedua untuk mengontak pendeta ketiga yang selama ini telah menyusup di wilayah negara Longsan dan memerintahkannya agar segera melakukan pergerakan. Ya,